Alamatul fi'li. Tanda-tanda kata kerja. Fi'il, ya. Sebenarnya tanda-tanda kata kerja ini banyak, ya. Tapi kita enggak, ya, kita hanya sebutkan sebagian saja. Bagi barang siapa yang menghafal wazan sharaf fi'il, maka mudah baginya, ya. Mudah baginya. Ini sekedar pengantar, karena setelah ini kita akan berusaha menghafal fi'il, ya. Di antaranya adalah bisa dimasuki atau didahului oleh qad. Kemudian didahului bisa didahului oleh saufa. Kemudian juga, ya, didahului sa. Kemudian ada ta'u at-ta'nis sakinah, ya. Ta'u ta'nis sakinah. Yaitu huruf ta sukun yang huruf ta sukun yang menunjukkan ta'nis. Ta'nis itu apa, ya? Ta'nis itu maksudnya selain muzakkar, ya, gampangannya wanita lah. Ya. Inilah 4 ciri-ciri alamatul fi'li. Sebenarnya ada juga kemasukan nun taukid, ya, misalnya, ya, kemudian ada alamat-alamat yang lain, ya. Tetapi ini kira-kira yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Ya, misalnya ada nun niswa, kemudian ada nun taukid. Tetapi saya tidak ingin bahas karena semuanya akan bisa jelas jika kita menghafal fi'il atau wazan-wazan fi'il. Contoh dimasuki oleh qad, ya, misalnya qad qaamatis shalat. Qad qamat as-shalat. Ya. Di sini ada qad, ya. Ini tatkala ada qad sebelum qamat berarti ini fi'il. Apa ciri-cirinya? Didahului oleh qad. Apa makna qad? Ya. Tergantung kalau dia masuk ke fi'il madi, ya. Fi'il madi al-madhi, maka maknanya untuk menekankan, ya. Dalam bahasa Arabnya adalah litakid.
Contohnya firman Allah, qad aflaha al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Apa artinya? Qad di sini ini sungguh. Ya, artinya sungguh, menekankan. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Karena aflaha ini fi'il madhi. Aflaha ini fi'il madhi. Jadi artinya sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Kalau dia maksud dalam fi'il mudhari, fi'il mudhari ya, yang menunjukkan sedang atau akan, fi'il madhi yang menunjukkan past yang telah lalu, ya. Nanti kita habis ini kita akan hafalin bareng-bareng, ya. Fi'il madhi itu menunjukkan masa lalu, fi'il mudhari menunjukkan sedang atau akan. Maka ini bisa artinya maka maknanya bisa terkadang sedikit, bisa juga sering, tergantung konteks kalimat. Tergantung konteks kalimat. Konteks jumlah ya kalimatnya. Konteks jumlah. Contoh, saya katakan qad yanjahu al-kaslan. Ya, al-kaslan ya. Kalau kita artikan fi'il mudhari'nya, berhasil orang malas. Qad ini sekarang ini artinya berhasil orang malas. Berhasil pemalas. Pemalas, ya. Kalau gitu qad kira-kira maknanya apa? Terkadang, sedikit, sering, atau terkadang? Ayo. Orang malas berhasil tuh sering apa? Terkadang. Terkadang. Berarti qad sini maknanya terkadang. Kita lihat dari konteksnya, berarti maknanya kadang. Karena orang malas ya berhasil tapi kadang-kadang ya, seringnya enggak. Contohnya yang sebaliknya, misalnya qad yanjahu al-mujtahid. Ya, qad yanjahu al-mujtahid. Mujtahid artinya yang serius, yang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh. Berhasil. Nah, qad sini maknanya apa? Sering. Qad maknanya apa? Sering ya, maknanya sering. Maaf tulisannya kecil. Ya, jadi dilihat dari konteks. Ya. Saya ulangi lagi ya. Di antara ciri fi'il bisa masuk qad sebelumnya. Tatkala kita contohkan qad qamat as-salat. Saya bilang qamat ini fi'il. Kok tahu qamat itu fi'il? Sebelumnya ada qad. Sebelumnya ada qad. Apa sih makna qad? Qad itu maknanya tergantung dia masuk fi'il madhi atau masuk fi'il mudhari. Kalau dia masuk fi'il madhi berarti untuk penekanan. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang yang beriman. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Tapi kalau dia masuk fi'il mudhari, maka maknanya itu terkadang, sedikit, atau sering, tergantung konteks, jumlah. Kita perhatikan jumlah yang ini. Qad yanjahul kaslanu. Yanjah ini fi'il mudhari ya. Yanjah ini fi'il mudhari. Mudhari. Dimasuki qad. Qad yanjahul kaslanu. Berhasil pemalas. Berarti qad artinya kadang. Kadang orang pemalas berhasil. Kadang orang pemalas lulus ya. Kalau kalimat yang kedua atau jumlah yang kedua, qad yanjahul mujtahidu, ya, berhasil orang yang sungguh-sungguh, berarti qad artinya apa?
sering. Ya, sering. Saufa, ciri yang kedua didahului oleh saufa. Saufa misalnya, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Misalnya, saufa ta'lamun. Saufa ta'lamuna. Nah, saufa ini artinya apa? Akan, ya, artinya maknanya ya, akan di kemudian hari, tapi ada jarak waktu. Ya. Saufa taro, kau akan melihat, tapi maksudnya nanti. Apa nanti? Kalau kita artikan apa, atau dalam itu apa? Sama dengan apa? Nanti, ya. Nanti. Saufa ta'lamun artinya kelak kalian akan mengetahui. Di sini saya bilang ta'lamun adalah fiil. Dari mana saya tahu ta'lamun adalah fiil? Karena dimasuki oleh apa? Saufa. Ta'lamun fiil. Kalau orang Arab dia langsung tahu ini fiil. Cuma kita bicara misalnya orang tidak tahu bahasa Arab. Kok tahu ini ta'lamun? Ada saufa sebelumnya. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Kelak atau nanti atau kelak, ya. Kelak, ya. Ada sa ini akan. Sa artinya akan. Dia sama seperti saufa, cuma jaraknya pendek. Ya, sama seperti saufa, tapi tidak ada jaraknya pendek. Jadi kalau kita artikan sama dengan akan, segera, ya. Contohnya sata'lamun. Sata'lamuna. Ya, di sini ada sin. Ada sin, sa. Maka saya bilang ta'lamun adalah fiil. Dari mana saya tahu? Karena sebelumnya ada apa? Sa. Kalau ini artinya kelak kalian akan mengetahui, ini artinya kalian segera mengetahui. Kalau kita artikan ini, ya, artinya kelak kalian akan mengetahui. Kalau ini sa segera, itu kalian akan kalian, ya, akan segera mengetahui. Bedanya, tapi maknanya sama sa, saufa, cuma beda jarak waktu. Kemudian ciri yang terakhir yang untuk kita bahas pada kesempatan kali ini, sebenarnya cirinya banyak, cuma ini sebagian ciri-cirinya aja, ya, adalah ta'ut ta'nits as-sakinah, yaitu ta sukun yang menunjukkan muannats, bukan muzakkar, menunjukkan wanita. Contoh, ya, qamat, ini di akhir, ya, di akhir fiil. Qamat Fatimah. Fatimatu. Sini qamat. Nah, maksud kita dengan ta'nis itu ini maksudnya. Ini. Qamat. Jadi asalnya dia qoma. Qoma kemudian kemasukan ta'nis. Kenapa dimasukin ta'nis? Karena fa'ilnya, pelakunya wanita. Jadi qamat Fatimah. Seandainya pelakunya Muhammad, dia cuma cukup qoma Muhammad. Ya, saya kasih perbandingan misalnya qoma Muhammadun. Qoma artinya berdiri, ya. Qoma Muhammadun, Muhammadun berdiri. Tatkala saya mau bikin untuk perempuan, saya tambah ta'nis.
Qamat Fatimatu. Inilah tanda fi'il. Maka dengan melihat ada ta, ada sukun di akhir, berarti saya tahu koma ini fi'il. Saya tahu koma ini fi'il, ya. Kenapa? Karena ada tanda ta, di akhirnya ada ta yang menunjukkan wanita. Ta ta'nis. Paham? Saya ulangi. Alamatul fi'il, alamat fi'il itu banyak ya. Sebenarnya banyak, cuma kita ingin menyampaikan sedikit. Ini sebagai pengantar saja. Nanti kalau seorang sudah menghafal sorof, dia akan tahu, oh ini fi'il, ini bukan. Tidak perlu dia pelajari ini sekedar pengantar saja. Di antara ciri-ciri fi'il, pertama bisa didahului oleh qad qamatis sholat. Kalau isim nggak bisa, misalnya qad madrasah ya nggak bisa, qad ustad nggak bisa, qad ustad nggak jalan. Ya. Kenapa ustad isim, kok ada qad depannya nggak bisa? Nggak bisa. Oleh karenanya didahului oleh qad qamatis sholat. Ya. Berarti saya tahu qamat nih fi'il. Kenapa? Sebelumnya ada qad. Sebelumnya ada qad. Maka saya bilang qamat adalah fi'il, kata kerja. Adapun makna qad, ini sekedar intermezzo, ya tambahan, bahwasanya kalau dia masuk dalam fi'il madhi, fi'il mudhari', mana bedakan fi'il madhi, fi'il mudhari'? Nanti sebentar lagi kita akan hafal, insyaallah setelah ini. Fi'il madhi yaitu untuk kalau dia masuk qad, maknanya penekanan, seperti qad aflahal mu'minun. Aflaha ini fi'il madhi, artinya sungguh beruntung. Tatkala aflahal mu'minun, orang beriman beruntung, saya masukin qad, jadinya sungguh beruntung orang beriman. Sungguh beruntung orang-orang beriman dalam ayat Al-Quran. Tapi kalau dia masuk dalam fi'il mudhari, bisa artinya terkadang, bisa artinya sering, tergantung konteks jumlah. Contoh qad yanjahu al-kaslanu, qad yanjahu al-kaslanu, ya, berhasil pemalas, berarti qad artinya kadang, kadang pemalas berhasil. Tetapi kalau mujtahid, ya, mujtahidu, orang yang sungguh-sungguh berhasil, berarti qad yanjahu al-mujtahidu, berarti qad maknanya sering orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua didahului oleh saufa, ya. Contoh saufa ta'lamun, kalian mengetahui. Kalian mengetahui. Kalau saufa masuk isim nggak bisa. Saufa ustazun, nah ini nggak benar. Saufa qalamun, nggak benar, ya. Saufa madrasatun, nggak benar. Setelah saufa harus ada fi'il, harus fi'il. Sebelum saufa ini harus bisa masuk pada fi'il saja. Saufa ta'lamun, saya bilang ta'lamun ini fi'il. Kenapa? Karena ada saufa sebelumnya. Apa maknanya saufa? Yaitu akan di kemudian hari tapi ada jarak waktu. Kalau kita artikan nanti atau kelak. Saufa ta'lamun artinya kelak kalian akan mengetahui. Ta'lamun artinya kalian mengetahui. Dimasuki saufa artinya kelak kalian akan mengetahui. Mirip dengan sa, cuma sa lebih dekat lagi jarak waktunya. Sa tanpa jarak, akan segera. Sata'lamun, ya. Sata'lamun, ya, apa coming soon, ya, segera akan. Sata'lamun, kalian akan segera mengetahui. Ya sama, saya tahu ta'lamun adalah fi'il, kenapa? Karena sebelumnya ada sa. Sehingga artinya kalian mengetahui menjadi kalian akan segera mengetahui. Sifat yang terakhir ta'u ta'nis sakinah, dia datang di penghujung fi'il, ya. Ya ini contohnya, qamat Fatimatu, ada ta. Ini Fatimah makanya dikasih ta. Ya, kalau Muhammad laki-laki muzakkar enggak pakai ta, qama Muhammadun, telah berdiri Muhammad. Tapi kalau Fatimah telah berdiri Fatimah, saya masukin ta. Oh, ada ta sukun terakhir. Berarti qama ini fi'il. Tahu dari mana fi'il? Karena ada ta sukun terakhir. Coba direnungkan. Ambil laptop Abi.